Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Rifai dalam mata pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas materi tentang sumber hukum Islam. Sebelumnya, dalam materi ini kita harus mampu menguasai tentang kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi pengetahuan. Kalian harus mampu menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf atau tidak disepakati. Yang kedua, kompetensi keterampilan. Kalian harus mampu menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati. Selanjutnya, ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf. Yang kedua, menjelaskan kedudukan sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf. Yang ketiga, menentukan prinsip dan peran sumber hukum yang muttafaq. Keempat, mengkategorikan ulama yang berhujjah pada sumber hukum yang mukhtalaf. Dan yang kelima, menyajikan contoh aplikasi penerapan sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf. Nah, kalian bisa lihat peta konsep. Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, muttafaq alaih atau yang disepakati. Dan yang kedua, yang mukhtalaf atau yang diperselisihkan. Untuk sumber hukum Islam yang pertama itu yang muttafaq itu urutannya yang pertama itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan yang mukhtalaf yaitu ada 8 macam. Dalam sumber hukum Islam yang muttafaq, mengapa saya urutkan dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas? Karena ketika seorang ulama tidak menemukan hukum di Al-Quran, maka mengacunya kepada sumber hukum Islam yang kedua yaitu di hadis, dan selanjutnya sampai qiyas. Sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang harus kita pahami dan kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran terdapat ada isi pokok dalam Al-Quran. Yang pertama tentang tauhid atau ketauhidan, mengesahkan Allah. Itu kepercayaan terhadap keesaan Allah dan semua kepercayaan yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, ibadah, yaitu perbuatan atau amaliyah yang sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid dan menghidupkan jiwa tauhid. Yang ketiga, akhlak, yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang terpuji dan tercela. Dan yang keempat, tentang janji dan ancaman, yaitu tentang janji bagaimana Allah memberikan pahala atau ganjaran bagi siapa saja yang percaya, menerima dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, serta sebuah ancaman atau siksaan bagi yang mengingkarinya. Dan yang kelima, kisah atau kisah suri tauladan umat terdahulu, yang mana kisah diantaranya kisah para rasul, para nabi maupun orang-orang soleh, serta kisah umat yang mengingkari ajaran Allah untuk dijadikan pelajaran dan teladan bagi kita. Adapun prinsip Al-Quran dalam menetapkan hukum, yaitu yang pertama, tidak memberatkan. Artinya ketika Al-Quran membuat sebuah hukum, maka tidak mungkin akan membuat berat bagi umat Islam, atau dalam istilah dalam Arabnya adamul haraj. Dalil-dalil yang membenarkan bahwa Al-Quran itu tidak memberatkan, contohnya yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Prinsip yang kedua yaitu menyedikitkan beban atau qilatut taklif. Dasar ini merupakan konsekuensi Prinsip yang kedua yaitu menyedikitkan beban atau qilatut taklif. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita dapati rukhsah dalam beberapa jenis ibadah seperti menjamak dan mengqashar sholat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, prinsip Al-Quran yaitu bertahap dalam menetapkan hukum, atau dalam istilah Arabnya at-tadaruj. Ketika Al-Quran dalam menetapkan hukum secara bertahap, hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya meminum minuman keras dan sejenisnya, berjudi serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi ditetapkan dalam Al-Quran itu secara bertahap. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Kita tahu bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua, ya, dimana penjelasannya atau arti dari hadis sudah kalian tahu sendiri, ya. Sedangkan hadis itu ya ada kalanya hadis uliyah, fi'aliyah atau takririyah. Fungsi hadis dalam Al-Quran yang pertama sebagai bayanu tafsir atau penjelas hukum, ya. Jadi ketika dalam Al-Quran ada sebuah hukum yang belum jelas, maka hadislah yang memperjelas hukum tersebut. Yang kedua sebagai penguat atau takkid, ya. Dan yang terakhir sebagai pembentuk hukum baru atau tasyri'. Dalil Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua yaitu sebagaimana tertera dalam surat Al-Imran ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul athi'ullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran ayat 32. Adapun dalil hadis yang menjelaskan hadis merupakan sumber hukum yang kedua yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi taraktu fikum amroini lam tadillu ma tamassaktum fihima kitaballahi wa sunnatan nabiyhi. Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Imam Malik. Adapun sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Apakah itu ijma? Yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ingat, kata kuncinya ada dua macam di sini, yaitu yang pertama kesepakatan para ulama dan yang kedua setelah zaman Rasulullah. Jadi, istilah ijma itu yaitu kesepakatan para ulama pada masa tertentu. Kemudian ijma akan terjadi setelah Rasulullah wafat. Jadi tidak ada istilah ijma ketika Rasulullah masih hidup. Adapun pembagian ijma itu ada dua macam. Yang pertama ijma shorih atau dalam bahasa lainnya itu ijma yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Pada saat semua ulama memaparkan pendapatnya, ya, maka disitulah terjadinya ijma shorih atau ijma bayani. Kemudian yang kedua itu ijma sukuti.
yang artinya diam. Yaitu sebagaimana mujtahid memaparkan pendapat-pendapatnya secara terang dan jelas mengenai suatu hukum, suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan komentar apakah ia menerima atau menolak ijma, maka ijma ini dinamakan ijma sukuti. Untuk sumber hukum Islam yang terakhir yaitu qiyas. Adapun definisinya yaitu qiyas ialah menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan suatu perkara yang telah ada hukumnya di Al-Quran dan hadis karena memiliki persamaan ilat. Macam-macam qiyas. Yang pertama ada qiyas aulawi, kemudian qiyas musawi, qiyas adna, qiyas dilalah, dan qiyas syibah. Adapun rukun-rukun qiyas, yang pertama al-aslu, kemudian al-far'u, dan yang ketiga hukum al-aslu, yang keempat hukum al-far'u, dan yang kelima ilat. Sebagaimana saya contohkan, contohnya al-aslu itu sebagai contoh khomer, ya. Kemudian al-far'u contohnya narkoba, ya. Hukum al-aslu contohnya khomer itu haram, ya. Kemudian adapun hukum al-far'u yang kita harus ketahui yaitu dengan cara kita ya mengkiaskan, ya, dengan kesamaan ilatnya yaitu sama-sama memabukkan, maka hukum al-far'u disamakan dengan hukum al-aslu yaitu haram. Jadi hukum khamr, ya, dengan narkoba itu hukum semuanya haram. Contoh macam-macam qiyas. Yang pertama qiyas aulawi, ya, definisinya mengkiaskan suatu dengan suatu yang hukumnya telah ada, namun sifat atau ilatnya lebih tinggi dari sifat hukum yang telah ada. Contohnya, keharaman hukum memukul orang tua dikiaskan kepada memakinya saja sudah haram. Artinya diharamkan kita memukul orang tua, maka mengatakan ataupun memaki orang tua itu juga diharamkan. Adapun yang kedua itu qiyas musawi, yaitu ilat qiyas suatu hukum sama, seperti halnya kasus kesamaan keharaman hukum membakar harta anak yatim dengan memakan hartanya. Ilat kedua-duanya sama menghilangkan. Maka antara hukum membakar harta anak yatim ataupun memakannya hukumnya haram. Adapun yang ketiga, qiyas dilalah, yaitu menetapkan hukum karena ada persamaan dilalatul hukmi atau penunjuk hukumnya, seperti kesamaan kewajiban zakat untuk harta anak yatim dan harta orang dewasa, karena keduanya sama-sama bisa tumbuh dan berkembang, atau 6. Yang keempat, qiyas syibah, yakni terjadinya keraguan dalam mengkiaskan, ya, ke asal mana ilat ditujukan, kemudian harus ditentukan salah satu dalam rangka penetapan hukum padanya, seperti pada kasus hamba yang dibunuh, dirinya dikiaskan kepada seorang manusia sebagai anak cucu Nabi Adam, atau barang yang bisa diperjualbelikan. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dari mulai Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya, coba kalian kerjakan. Ya. Yang pertama, tuliskan macam-macam sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq. Yang kedua, jelaskan prinsip Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, carilah contoh ayat yang sesuai dengan isi pokok Al-Quran. Yang keempat, jelaskan pengertian ijma. Dan yang kelima, sebutkan macam-macam qiyas. Sekian ya, materi pembelajaran fikih tentang sumber hukum Islam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.